Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi kita di Afro Channel. Nah, untuk video tutorial kali ini saya akan coba membahas tentang mail merge dan pencetakan dokumen. Nah, di sini sudah saya siapkan dokumennya yang akan kita buat mail merge. Nah, di sini saya menyiapkan satu file atau satu dokumen yang berisikan tentang undangan. Jadi mail merge itu adalah fasilitas Microsoft Word yang berfungsi untuk menggabungkan dokumen utama atau surat dan dokumen data atau penerima surat. Saya ulang ya. Mail merge adalah fasilitas Microsoft Word yang berfungsi untuk menggabungkan dokumen utama atau surat dan dokumen data atau penerima surat. Nah, jadi untuk membuat mail merge, terlebih dahulu yang harus kita siapkan adalah dokumen utamanya. Nah, dalam hal ini saya buat undangan. Di sini sudah saya buat format undangan. Nah, setelah kita siapkan format undangannya atau dokumen utamanya, nanti kita akan coba membuat dokumen datanya. Jadi untuk pembuatan mail merge, kita harus menyiapkan dokumen utama terlebih dahulu, baru kita menyiapkan dokumen data. Nah, kemudian nanti antara dokumen utama dengan dokumen data akan kita gabungkan menjadi satu yang disebut dengan mail merge. Nah, langsung saja kita praktekkan untuk membuat mail merge. Nah, ini untuk yang pertama, pembuatan dokumen utama yang sudah saya siapkan. Ini sudah selesai pembuatan dokumen utamanya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat dokumen keduanya atau dokumen data atau dokumen penerima surat. Nah, di sini nanti kita akan membuatkan dokumen datanya atau dokumen penerima surat, atau bisa disebut juga dengan database-nya. Jadi misalnya kita membuat surat undangan seperti ini, kemudian yang diundang itu banyak, bisa sampai 100 atau 1000 orang, itu bisa kita buatkan database-nya. Jadi form undangannya ini cuma satu saja kita buat, cuma isian datanya atau penerima suratnya ini bisa banyak, bisa 100, 200 atau bahkan 1000 atau lebih. Nah, untuk membuat dokumen data atau dokumen penerima surat, langkah yang diharuskan adalah dengan mengklik menu mailings. Nah, di sini ada menu mailings, diklik. Nah, kemudian di grup ribbon start mail merge. Nah, di sini ada grup ribbon start mail merge. Di sini ada 3 menu: start mail merge, kemudian select recipients, kemudian edit recipient list. Nah, untuk yang awal ini, untuk membuat database-nya atau untuk membuat data penerima suratnya, kita pilih atau kita klik tanda panah kecil ini di menu select recipients. Klik di menu select recipients seperti ini. Nah, di sini akan muncul 3 pilihan menu. Yang pertama, type a new list. Kemudian yang kedua, use an existing list. Kemudian yang ketiga, choose from Outlook contact. Nah, untuk type a new list ini adalah membuat dokumen data yang baru. Jadi kita nanti kalau mau membuat dokumen data yang baru, maka nanti yang kita pilih type a new list. Kemudian use an existing list, ini dokumen data yang telah ada. Jadi kalau kita sebelumnya sudah menyiapkan dokumen data, nah mau kita masukkan ke form data utama atau form dokumen utama, maka kita menggunakan use an existing list. Nah,
Jadi kalau yang pertama tadi ini tab new list ini untuk membuat data yang baru, kalau use and existing di sini menggunakan data yang sudah ada. Kemudian di sini ada choose from Outlook kontak. Nah, ini untuk memilih dokumen data dari daftar kontak Outlook. Nah, karena kita membuat database yang baru atau data penerima surat yang baru, maka kita pilih menu yang pertama, yaitu type a new list. Ini diklik type a new listnya. Nah, nanti akan muncul dialog box new address list seperti ini ya. Nah, di new address list ini kita lihat di bawah ini ada beberapa tombol. Yang pertama ini new entry. New entry ini untuk membuat data yang baru. Ini new entry untuk membuat data yang baru. Kemudian delete entry. Delete entry ini untuk menghapus daftar data aktif. Kemudian di sini ada find. Find ini untuk mencari data tertentu. Kemudian yang terakhir ini customize column. Customize column ini untuk membuat field ya, atau membuat field data secara manual atau sendiri. Nah, untuk membuat database kita nanti akan membuat daftar penerima surat. Di sini di pada yang terhormat ini kita akan membuat nanti nama penerima surat, kemudian alamatnya, kemudian kotanya. Jadi di sini ada 3 yang mau kita buat nanti, data penerima suratnya atau database-nya. Data yang pertama itu nama si penerima surat, data yang kedua itu alamat penerima surat, data yang ketiga itu kota di mana penerima surat tinggal. Jadi ada 3 ya, nama, kemudian alamat, kemudian kota. Nah, untuk membuatkan judul database, nah di sini sudah nampak ya judul database bawaan dari laptop atau komputer kita masing-masing. Di sini ada title, first name, last name, company name, address line, dan seterusnya. Nah, ini harus kita tukar dulu atau kita ganti menjadi nama-nama atau judul database yang mau kita buat tadi, yang 3 tadi. Nama penerima surat, kemudian alamat penerima surat, sama kota di mana penerima surat tinggal. Jadi hanya 3. Jadi yang ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk menghapus judul yang sudah ada ini, caranya adalah dengan mengklik customize column ya. Jadi untuk menghapus judul-judul yang sudah disediakan ini, supaya bisa kita ganti dengan judul yang kita inginkan, maka yang harus kita klik itu tombol customize column. Ini diklik tombol customize column-nya, nanti akan muncul dialog box seperti ini, customize address list. Nah, di sini ada banyak ya field names-nya yang ada di laptop atau di komputer kita. Nah, ini harus kita hapus semua. Nanti akan kita gantikan dengan 3 data yang mau kita buat tadi. Nah, untuk menghapus ini kita tinggal tekan tombol delete yang ada di samping sebelah kanan. Ini tinggal kita tekan delete, kemudian kita jawab yes. Nah, ini dibersihkan semua, delete yes terus sampai dia kosong. Harus dikosongkan semua seperti ini. Nah, setelah kosong field names-nya, maka kita masukkan field names yang ingin kita buat tadi. Nah, tinggal kita klik add untuk memasukkan nama field atau judul dari database-nya. Kita klik add. Jadi saya jelaskan dulu, field names ini adalah daftar nama field dokumen data ya. Field name ini daftar nama field dokumen data. Kemudian
tombol add ini fungsinya untuk menambahkan field yang baru ya, atau judul yang baru. Kemudian ada tombol delete ini untuk menghapus field yang aktif. Kemudian ada rename. Rename ini untuk mengganti nama fieldnya. Kemudian ada move up. Move up itu untuk memindahkan field ke atas. Nah, move down ini untuk memindahkan field ke bawah. Jadi field itu judulnya ya, judul dari data yang mau kita buat. Nah, untuk membuat judul yang akan kita buat, klik tombol add-nya. Nanti akan muncul seperti ini, add field. Kita masukkan judulnya. Tadi yang mau kita buat adalah nama penerima surat. Kita ketik aja nama. Ini bebas, boleh disingkat juga, asal kita paham pada saat pengisian nanti. Nah, ini untuk nama penerima surat saya buat singkat aja nama, kemudian saya klik OK. Nah, untuk judul yang kedua kita tambah lagi, klik tombol add-nya. Kemudian judul yang kedua kita buat alamat. Nah, ini field yang kedua kita buat alamat. Setelah dibuat kita klik OK. Nanti akan masuk ke sini. Kemudian klik lagi add-nya. Nah, kita buat field atau judul yang terakhir, yaitu kota. Kota si penerima surat. Baru klik OK. Nah, sekarang database yang mau kita buat sudah masuk ke field name semua. Itu ada nama, alamat, dan kota. Jadi data ini kalau mau dipindahkan ke atas atau ke bawah tadi bisa menggunakan move up atau move down. Misalnya kota ini mau kita pindahkan ke nomor 2, tinggal kita klik move up. Nanti dia akan naik urutannya ke nomor 2. Kalau kita mau turunkan menjadi nomor 3, kita tinggal klik move down. Nah, seperti itu. Nah, rename ini tadi untuk mengganti namanya. Misalnya kita mau mengganti nama atau judul dari field names-nya, ini tinggal kita klik rename-nya. Nah, kalau sudah jadi untuk field atau judul dari database yang akan kita buat, kita klik OK. Nah, nanti secara otomatis dia akan masuk ke sini. Nah, di sini ada nama, alamat, dan kota. Nah, jadi nama, alamat, dan kota ya, nama, alamat, dan kota ini disebut field atau judul data. Nah, sekali lagi ya, ini nama, alamat, dan kota ini disebut field atau judul data. Nah, sementara isian data yang mau akan kita buat ini, di bawah ini nanti akan kita isikan data. Nah, ini namanya record atau isian data. Nah, ini kita masukkan terlebih dahulu. Isian datanya kita ketik terlebih dahulu. Nah, untuk memindahkan bisa menggunakan mouse atau menggunakan tombol tab yang ada di keyboard. Nah, ini bisa kita besarkan dengan mengarahkan mouse-nya ke garis nih, alamat nih. Klik, jangan dilepas, kita geser ke sebelah kanan. Nah, untuk kotanya kita buat Medan. Nah, untuk menambah isian data yang baru bisa kita tekan new entry atau kita tekan tombol tab yang ada di keyboard. Nah, jadi bisa kita klik new entry ini, klik, dia akan bertambah ini.
Kita masukkan lagi data yang kedua, Wisman, kemudian tekan tombol tab untuk pindah ke kolom berikutnya, Jalan Sudirman nomor 47, kemudian tekan lagi tombol tab untuk pindah ke kolom berikutnya. Nah, untuk membuat baris yang baru tadi sudah kita praktekkan dengan tombol new entry, atau bisa dicoba langsung tekan lagi tombol tab pada keyboard, nanti dia akan bertambah juga. Jadi langkah untuk menambah isian atau baris isian data ini dengan mengklik tombol new entry, atau cara yang kedua dengan menekan tombol tab yang ada di keyboard. Nah, ini saya buat isian datanya sebanyak 5 saja untuk penerima suratnya, yang untuk sekedar contoh. Jadi ini bisa dibuat banyak ya, sampai puluhan, ratusan atau lebih bisa dibuat. Kemudian kalau sudah jadi seperti ini, nah ini yang disebut dengan database tadi, atau dokumen data ya, yang disebut database atau dokumen data ini untuk data penerima surat. Nah, setelah jadi, kita tinggal klik OK. Sekarang klik tombol OK seperti ini. Nah, nanti kita akan diarahkan ke menu Save Address List. Nah, jadi kita disuruh menyimpan database yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang di file name-nya ini bebas ya, ini kita kasih nama db underscore, ini jangan ada spasi ya, kalau mau dipisahkan menggunakan underscore. db itu database undangan aja kita buat. Nah, untuk file name-nya kita buat db undangan. Kemudian supaya gampang nanti pada saat memindahkan datanya, maka kita harus menyimpan di tempat yang sama dengan menyimpan file dokumen utama tadi. Atau boleh juga kita menyimpan di tempat yang terpisah, asal kita bisa ingat tempat penyimpanan dari database ini. Jadi karena pada saat nanti kita mau memindahkan file mail merge ini ke komputer lain atau ke laptop lain, maka 2 file seluruhnya harus dipindahkan, yaitu file dokumen utama dan file dokumen database. Jadi kalau kita nanti mau memindahkan file surat ini, surat undangan ini atau mail merge ini, maka dua-dua itu harus dipindahkan, yaitu surat atau file data dokumen utama, yang kedua file dokumen database, itu dua-dua harus dipindahkan. Nah, supaya gampang, makanya saya bilang tadi harus disimpan ke dalam satu folder yang sama atau satu tempat yang sama, ataupun kalau misalnya mau disimpan di tempat yang berbeda, nah yang penting kita tahu tempat penyimpanan dari database-nya di mana, karena pada saat dia memindahkan file database-nya juga harus ikut dipindahkan, karena kalau tidak nanti mail merge-nya tidak berjalan. Nah, ini saya contohkan
saya simpan di file yang berbeda ya. Kalau tadi itu saya simpan di bagian modul untuk form suratnya. Nah, ini saya simpan saja di data D, kemudian saya simpan di folder e-learning. Nah, kemudian saya save. Jadi saya harus ingat untuk mail match-nya itu tadi saya simpan di data D, kemudian di folder e-learning untuk penyimpanan database-nya. Sementara untuk penyimpanan dokumen utamanya tadi saya simpan di modul ya, di drive D, kemudian di folder e-learning, kemudian sub folder modul. Jadi dua tempat yang berbeda, tapi kalau untuk gampangnya nanti kawan-kawan bisa simpan di satu folder yang sama untuk memudahkan pada saat nanti mail match-nya akan dipindahkan ke komputer yang lain atau ke laptop yang lain. Nah, setelah sudah kita tentukan mau disimpan ke mana, ke drive apa, nah baru kita klik tombol save. Nah, di sini bisa kita lihat mailingnya sudah aktif. Nah, sini di preview result ini sudah aktif mailingnya. Nah, kemudian sekarang kita akan coba menggabungkan ya. Yang ketiga ini untuk menggabungkan dokumen utama dengan dokumen data. Jadi langkah pertama tadi kita buat file surat undangannya seperti ini, atau dokumen utamanya dibuat. Langkah keduanya buat database-nya atau dokumen penerima suratnya tadi sudah kita buat untuk pembuatan dokumen database-nya. Nah, yang sekarang yang ketiga, langkah yang ketiga itu menggabungkan antara dokumen utama dengan dokumen database-nya. Caranya ini kita blok dulu ya. Jadi kita nanti membuat database di sini di 3 isian ini, yang titik-titik ini. Nah, ini harus kita blok terlebih dahulu untuk memunculkan atau menggabungkan dokumen data ke dokumen utama ini. Nah, ini diklik, kemudian di blok ya, ini di blok. Nah, yang untuk baris pertama ini akan kita munculkan di sini nama penerima surat. Nah, untuk memasukkan nama penerima surat dari database tadi, langkah yang harus kita lakukan adalah dengan mengklik menu mailings. Ini sudah aktif di sini menu mailingnya. Kemudian pada group ribbon right and insert fields. Nah, di sini ada menu insert match field. Ini diklik tanda panahnya, insert match fieldnya. Nah, di sini ada 3 field atau 3 judul yang sudah kita buat tadi, nama, alamat, kota. Nah, karena yang pertama mau kita munculkan nama, maka ini kita klik ya pilihan namanya. Nah, nanti akan muncul di sini nama. Kita buat yang kedua juga sama seperti itu, kita blok seperti ini. Kemudian kita klik lagi insert match fieldnya. Yang kedua kita klik alamat. Nah, yang ketiga ini di blok lagi, kemudian klik insert match fieldnya, kemudian pilih kota. Nah, sekarang database-nya sudah masuk ke dokumen utama seperti ini, nama, alamat, kota. Nah, setelah seperti ini langkah selanjutnya adalah dengan mengklik preview result nih ya, yang ada di group ribbon preview result ini. Jadi diklik preview resultnya yang ada logo kaca pembesar ini untuk memunculkan data nama, alamat, dan kota yang sudah kita buat tadi. Ya, ini diklik. Nah, ini sudah muncul ya nama, alamat, dan kota dari si penerima surat. Nah, untuk melihat data selanjutnya, di grup ribbon preview result ini ada kota di sini. Nah, kota ini ya
berisi tentang urutan data yang sudah kita buat tadi. Jadi ini data pertama. Data pertama ini si penerima suratnya namanya Hartati, alamatnya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 125, kotanya Medan. Nah, untuk melihat data yang kedua, tinggal kita klik aja next record ya. Klik next record atau boleh diketik langsung di sini. Diganti menjadi angka berapa yang mau kita munculkan database-nya. Nah, ini kita klik dulu aja next record-nya. Nah, ini data yang kedua. Ini data kedua, bisa dipilih di sini di penerima suratnya. Data yang kedua dengan nama Wisman, kemudian alamatnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 47, kotanya Riau. Kemudian kalau kita mau kembali ke data sebelumnya, kita tinggal klik yang ini. Yang ini ada previous record ya, ada previous record. Ini diklik kalau untuk kembali ke data sebelumnya seperti ini. Nah, kalau mau ke data berikutnya next record, kemudian di sini ada last record. Nah, last record ini untuk menuju ke data yang paling akhir. Nah, data yang paling akhir ini adalah dengan nama Siska, alamat Jalan Merdeka nomor 4, kotanya Padang. Nah, kemudian di sini ada first record. First record ini untuk menuju ke record atau ke data pertama. Nah, ya, keisian data yang pertama. Jadi diklik ya. Nah, maka dia akan kembali ke isian data yang pertama. Jadi seperti itu untuk memunculkan isian data yang sudah kita buat. Kita tinggal mengklik aja di kotak go to record ini. Nanti akan berganti datanya secara otomatis. Jadi ini lebih simple ya, ketimbang kita harus mengcopy paste undangan ini sebanyak orang yang kita undang, atau setiap yang mau kita undang kita ketikkan namanya, kita print, kemudian kita hapus. Nah, itu nggak efisien. Jadi supaya dia lebih efisien dan datanya itu bisa tersimpan, maka kita bisa menggunakan fungsi dari mailing sini, atau bisa kita buatkan mail merge-nya untuk menyimpan data yang banyak. Nah, jadi seperti ini cara untuk membuat mail merge. Kemudian kalau sudah selesai pembuatan mail merge-nya, nah sekarang kita masuk ke pencetakan mail merge. Jadi untuk mencetak mail merge ini, langkahnya adalah dengan mengklik menu mailing ya. Nah, ini kita klik menu mailing untuk pencetakannya. Kemudian pergi ke grup ribbon finish. Ini ada grup ribbon finish di sini. Paling akhir ada grup ribbon finish. Kemudian diklik tanda panahnya di sini, finish and match. Nah, diklik tanda panahnya di sini ada finish and match. Nah, kalau kita mau mencetak dokumen, maka yang kita pilih nanti print dokumen. Jadi print dokumen ini untuk mencetak mail merge ke printer. Nah, sementara kalau dia edit individual dokumen, kalau kita pilih nanti edit individual dokumen, maka ini untuk mencetak mail merge di dokumen yang baru. Kemudian kalau yang kita pilih nanti send email message, ini untuk mengirim mail merge melalui email. Jadi kita bisa mengirim mail merge ini melalui send email message ini. Nah, karena kita mau mempraktekkan pencetakan dokumen dari mail merge, maka yang kita pilih adalah menu print dokumen. Ini diklik menu print dokumennya, nanti akan muncul dialog box seperti ini, merge to print ya, merge to printer akan muncul seperti ini. Dan di print records-nya ini ada 3 pilihan. Di sini ada all, kemudian ada current record, kemudian yang terakhir ada home. Nah, untuk
match record ini ada all, yang all ini adalah mencetak semua record yang ada. Jadi kalau di sini itu ada 5 tadi kita buat isian datanya atau recordnya, maka kalau kita pilih all kemudian kita klik OK, maka seluruh data yang kita buat tadi akan dicetak. Jadi 5 data record tadi akan dicetak. Kalau kita pilih current record, ini hanya untuk mencetak record yang aktif. Jadi kalau di sini ada record yang aktif ini si penerima suratnya Hartati, maka nanti kalau kita pilih current record, maka yang dicetak nanti ini hanya punya si Hartati ini. Kemudian yang terakhir itu ada from to. Nah, from to ini mencetak record ya dari halaman keberapa atau data yang keberapa sampai data yang keberapa. Jadi bisa kita pilih, misalnya kita mau mencetak recordnya atau isian database-nya, ini diketik dulu di formnya, kita mau mencetak itu dari data ketiga sampai ke 5, maka di formnya kita buat 3 to ini sampai ke 5. Jadi nanti yang dicetak itu hanya data 3 sampai 5 saja. Jadi 3, 4, dan 5 yang akan dicetak. Jadi form record ini untuk mencetak record atau isian data sesuai dengan banyak yang kita inginkan. Misalnya dari 2 sampai 4, itu tinggal kita ganti formnya dari cetakan dari isian data kedua sampai data ke-4. Nah, jadi tinggal kita pilih aja mana yang kita mau. Tadi kalau kita mau mencetak seluruh datanya, tinggal kita pilih yang all. Kalau kita mau mencetak data yang aktif aja yang tampil di sini, maka kita pilih yang current record. Kalau mau kita print beberapa data yang ada dari data yang sudah kita buat, maka kita tinggal klik form to. Nah, setelah dipilih, klik OK. Nanti dia akan menuju ke dialog box print seperti ini. Kalau sudah muncul dialog box print seperti ini, tinggal kita klik OK saja. Jadi untuk mempraktekkan pencetakan, laptop harus terhubung dengan printer yang aktif. Nah, jadi seperti itu untuk membuat Mailmatch, kemudian mencetaknya. Nah, kemudian seandainya kita mau menambah data yang ada, jadi tadi ini datanya kita buat cuma 5, mau kita tambah menjadi 6, 7, atau mungkin menambah 10, itu bisa kita tambah ya. Untuk menambah isian datanya, caranya dengan mengklik menu mailings ya, dengan mengklik menu mailings, kemudian pada grup ribbon start Mailmatch. Ini kita pilih yang edit recipient list. Ini diklik edit recipient listnya. Nah, kemudian ini akan muncul data yang sudah kita ketik tadi di awal. Nah, kemudian pada data source, ini pada data source kita pilih yang DB undangan. Ini diklik DB ini, DB undangan atau database undangan. Nah, setelah kita pilih ini, kita klik menu edit atau tombol edit. Kita klik tombol editnya seperti ini, maka dia akan balik masuk ke edit data source seperti ini. Nah, di sini tinggal kita tambah saja. Kita klik new entry. Nah, ini tinggal kita tambah datanya. Ini kita tambah datanya. Tambah sebanyak 3 ya. Kita tambah satu lagi, yang terakhir.
jadi ini sudah kita tambah 3 penerima surat lagi. Jadi kalau tadi datanya 5, kita tambah 3, sekarang sudah menjadi 8 data. Nah, setelah kita tambah isian datanya, tinggal kita klik OK. Kemudian akan muncul pertanyaan seperti ini, do you want to update your recipient list and save the change to database undangan? Maka kita pilih yes ya, apakah kami ingin mengupdate recipient list ini dan menyimpannya di database undangan? Maka kita pilih jawabannya yes. Nah, nanti datanya akan masuk kemari, yang tadinya 5 data sekarang sudah menjadi 8 data. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, tinggal kita klik OK lagi. Maka kita bisa lihat di sini data terakhirnya. Nah, di sini ada 8 data. Kalau tadi cuma 5 data, data terakhirnya ini ada 8 data. Nah, seperti ini bisa kita munculkan ya. Data pertama nanti kita bisa lihat di sini akan berganti database-nya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk menambah isian database tadi dengan cara mengklik mailings, menu mailings, kemudian klik edit recipient list. Nah, itu bisa dilakukan juga untuk mengedit data yang salah. Misalnya kita mengetahui ada data yang salah. Ini. Nah, misalnya data Mariani ini seharusnya Y-nya ini menggunakan I, misalnya ini mau kita ganti karena salah pengetikan namanya. Maka cara untuk mengedit data ini sama dengan cara untuk menambah data yang baru. Caranya kita masuk dulu ke menu mailings, kemudian klik edit recipient list. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat dulu ya di sini. Di sini Marianinya menggunakan huruf Y, nanti akan kita edit atau kita ganti menjadi huruf I. Nah, setelah masuk seperti ini, di data source-nya kita klik lagi DB undangan, kemudian pada tombol edit ini diklik tombol editnya. Nah, kemudian kita cari di sini data Mariani, ini namanya. Nah, di sini tinggal kita ganti huruf Y-nya dengan huruf I. Nah, setelah jadi seperti ini, tinggal kita klik OK. Nah, di sini muncul lagi pertanyaan, do you want to update your recipient list and save the change to database undangan? Kita jawab yes lagi. Kemudian kita pilih OK. Maka Mariani tadi yang tadinya hurufnya akan berganti menjadi huruf I. Nah, jadi seperti itu cara untuk mengedit data atau menambah data. Nah, kemudian kalau ternyata datanya banyak ya, kemudian kita mau menuju ke salah satu data ya, maka kita bisa menggunakan fungsi find recipients ya, kita bisa menggunakan fungsi find recipients. Nah, misalnya kita mau mencari data Lukman, sementara database yang kita buat itu sudah sampai ratusan atau bahkan ribuan. Supaya kita tidak mencarinya satu-satu di kolom Go Report ini, maka kita bisa klik menu find recipients. Misalnya kita mau mencari data Lukman, maka kita tinggal mengklik menu find recipients. Nah, ini diklik, nanti akan muncul find entry. Nah, kita ketikkan di kolom find ini nama Lukman. Nah, seperti ini. Login ya, carinya di all field saja. Kita carikan di all field, jadi semua judul kita cari. Nah, ini untuk this field ini pilihannya nama Lukman. Nah, karena dia nama berarti pilihannya di nama. Tapi kalau kita mau mudahnya, kita pilih aja yang all, jadi dia akan mencari nama Lukman tadi di seluruh fieldnya, judulnya. Jadi ada 3 judul tadi, nama, alamat, sama kota. Jadi kalau kita pilih all, nanti kalaupun nama Lukman tadi muncul juga di alamat, maka nanti itu akan dimunculkan juga. Tapi kalau kita mau langsung dia menuju namanya yang mau kita cari, kita bisa pilih yang this
field ini. Nah, pilih yang fieldnya field nama. Kemudian diklik tombol find next-nya. Nah, nanti di sini akan langsung muncul Lukman. Jadi kita nggak usah mencari satu-satu lagi. Dengan mengklik di sini butuh reportnya akan terlalu susah. Jadi untuk mencari nama penerima surat, mana tahu ada yang mau diedit atau mau di-print lagi, nah kita tinggal menggunakan find recipients untuk memudahkan kita mencari nama orang yang akan kita undang. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah ini kita save, kemudian nanti kita coba membuka dari dokumen mail merge ini atau dokumen undangan ini. Akan kita coba buka, tapi nanti mail merge-nya kita nonaktifkan. Jadi saya mau berbagi ilmu lagi tentang bagaimana memasukkan atau menggabungkan database yang tidak aktif di dokumen utama. Nah, kalau ini kan database-nya aktif di dokumen utama, jadi dia terbaca di dokumen utama. Nah, sekarang kita tutup dulu, kita buat dokumen utamanya atau dokumen datanya tidak aktif, jadi tidak masuk ke dokumen utama. Ini kita close dulu ya. Nah, kemudian kita buka lagi, kita coba buka lagi di ini tadi dokumen utamanya yang punya saya nih. Nah, jadi setiap kita mau membuka dokumen utama yang memiliki mail merge, dia akan muncul dialog box seperti ini atau pertanyaan seperti ini. Data from your database will be placed in this document. Do you want to continue? Apakah kami melanjutkan? Nah, sekarang kita seharusnya jawabannya yes. Jadi kalau dijawab yes, nah nanti mail merge-nya dia akan tetap aktif ya. Mail merge-nya akan tetap aktif di dokumen utama. Tapi kalau misalnya kita nanti buka dia, kemudian kita pilih jawaban no, nah seperti ini, maka mailingnya tidak aktif. Nah, jadi mailingnya ini nggak aktif. Dan untuk menggabungkan database atau isian data yang sudah ada tadi ke dalam dokumen utama ini, caranya adalah dengan mengklik menu mailing ini, klik menu mailing, kemudian pada grup ribbon start mail merge, ini grup ribbon start mail merge ini, klik yang select recipient list. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang pertama tadi kita menggunakan type a new list, karena ini untuk membuat database yang baru. Nah, sekarang karena kita mau menggabungkan database yang sudah ada ke dokumen utama, maka yang kita pilih use an existing list. Jadi use an existing list ini diklik. Nah, nanti akan muncul dialog box select data source. Jadi kita disuruh menyeleksi ya, atau memilih database yang akan kita munculkan. Tadi kalau saya tadi simpannya di data D, nah, makanya tadi saya bilang harus diingat penyimpanan mail merge-nya ada di mana. Nah, kemudian tadi saya simpan di WeLearning nih, folder WeLearning. Kemudian kita bisa cari di sini database-nya. Nah, ini dia. Nih. Database undangannya ini tadi saya simpan di sini di folder WeLearning nih. Setelah kita pilih database-nya, kita select dia. Ya. Kemudian kita tekan tombol open. Nah, nanti database-nya sudah masuk ke dokumen utama, jadi sudah digabungkan dia ke dalam dokumen utama. Nah, untuk memunculkan fieldnya atau judulnya lagi nih, isian database-nya, untuk muncul isian database-nya sama seperti tadi, kita tinggal mengklik preview result. Nah, tinggal mengklik preview result
yang berlogokan kaca pembesar seperti ini, tinggal kita klik. Nah, nanti akan muncul kembali. Jadi mailingnya nanti aktif kembali semua. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan untuk pembuatan mail merge. Jadi tadi untuk pembuatan mail merge tadi, langkah-langkahnya yang pertama harus kita buat terlebih dahulu dokumen utamanya. Dalam hal ini dokumen utamanya ini saya buat undangan, surat undangan. Terlebih dahulu kita harus buat surat undangannya. Kemudian langkah yang kedua tadi kita harus membuat database-nya atau dokumen datanya. Tadi sudah kita buat dokumen datanya melalui select recipient sini, kemudian tab new di sini sudah kita buat tadi data isian datanya. Jadi di isian data itu tadi ada dua. Yang pertama itu field itu judul isian datanya. Yang kedua itu record itu isian datanya. Kemudian langkah yang ketiga, kita pilih insert merge tadi untuk memasukkan fieldnya ke dalam dokumen utama. Ya, langkah yang ketiga itu masukkan fieldnya atau judul database-nya ke dalam dokumen utama. Nah, cara memasukkannya dengan mengklik menu insert merge field, kemudian kita pilih fieldnya atau judul-judulnya yang mau kita masukkan. Jadi urutannya ini nama, alamat, kota. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau dia di urutan kedua di sini, maka yang kita pilih itu alamat. Nah, jangan sampai terbalik dia. Ini udah sesuai urutannya, nama, alamat, kota. Kemudian setelah kita masukkan tadi fieldnya atau judulnya, nanti akan terlihat seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, langkah keempatnya untuk memunculkan isian datanya dengan mengklik preview result. Nah, seperti ini, maka akan dimunculkan. Nah, jadi seperti itu untuk membuat mail match-nya. Kemudian untuk melihat isian datanya kita bisa menggunakan ini ya, go to record ini bisa kita gunakan dengan mengklik next atau previous. Kemudian tadi kita juga sudah membahas bagaimana cara mengedit atau menambah isian database-nya. Tadi untuk mengedit atau menambah isian database-nya dan dari menu mailings, kemudian di grup ribbon start mail merge ini klik menu edit recipient list. Kemudian pada data source ini diklik, maka tombol edit ini akan aktif. Kemudian diklik tombol edit. Nah, setelah itu bisa kita masukkan datanya, atau kalau ada nama yang mau diperbaiki atau alamat yang mau diperbaiki bisa diedit di sini. Saya close saja. Nah, kemudian tadi kita juga sudah belajar bagaimana cara memasukkan database yang sudah ada ke dalam dokumen utama. Jadi tadi memasukkan database yang sudah tersedia atau sudah kita buat, atau database yang sudah ada ke dokumen utama dengan cara mengklik menu mailing, kemudian pada grup ribbon start mail merge itu diklik menu select recipients-nya. Kemudian karena kita mau memilih data yang sudah ada, maka gunakan menu use an existing list seperti ini. Nah, jadi untuk materi atau video tutorial mail merge ini sudah selesai. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa memahaminya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe terus channel saya bagi yang belum subscribe. Nah, terima kasih telah menonton video tutorial dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.